Jaya telah merilis daftar nama 12 terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari daftar 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ada nama Abraham Samad, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Masuknya nama Abraham Samad sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa laporan hukum yang ia buat tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Jokowi menyatakan laporan fokus pada peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Demikian disampaikan Joko Widodo saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025. Menurut Joko Widodo, munculnya 12 nama terlapor termasuk mantan KPK Abraham Samad merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan oleh pihak polisian. Ia menegaskan tidak pernah secara langsung melaporkan nama-nama yang kini berstatus sebagai terlapor. Jokowi menegaskan kembali nama Abraham Samad bukan secara langsung dia laporkan dalam kasus ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah merespon soal nama yang santer disebut dalam kasus ijazah palsu. Abraham Samad mengaku bersedia dimintai keterangan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat terang perkara. Abraham menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal itu. Terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tanggapan? Ya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, Kemudian ada yang soal Pak Tasmujo, kemudian yang terakhir Itu namanya ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Ya. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. Siap. Pak, Ya, Pak kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Polda Metro Jaya telah merilis daftar nama 12 terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari daftar 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ada nama Abraham Samad, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
Masuknya nama Abraham Samad sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa laporan hukum yang ia buat tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Jokowi menyatakan laporan fokus pada peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Demikian disampaikan Joko Widodo saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025. Menurut Joko Widodo, munculnya 12 nama terlapor termasuk mantan KPK Abraham Samad merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan oleh pihak polisian. Ia menegaskan tidak pernah secara langsung melaporkan nama-nama yang kini berstatus sebagai terlapor. Jokowi menegaskan kembali nama Abraham Samad bukan secara langsung dia laporkan dalam kasus ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah merespon soal nama yang santer disebut dalam kasus ijazah palsu. Abraham Samad mengaku bersedia dimintai keterangan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat terang perkara. Abraham menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal itu. Terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Joko di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tanggapan? Ya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, Kemudian ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya teknologi. ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. ya, Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya, Pak kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Polda Metro Jaya telah merilis daftar nama 12 terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari daftar 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ada nama Abraham Samad, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Masuknya nama Abraham Samad sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa laporan hukum yang ia buat tidak secara langsung menyasar individu tertentu.
Jokowi menyatakan laporan fokus pada peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Demikian disampaikan Joko Widodo saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025. Menurut Joko Widodo, munculnya 12 nama terlapor termasuk mantan KPK Abraham Samad merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan oleh pihak polisian. Ia menegaskan tidak pernah secara langsung melaporkan nama-nama yang kini berstatus sebagai terlapor. Jokowi menegaskan kembali nama Abraham Samad bukan secara langsung dia laporkan dalam kasus ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah merespon soal nama yang santer disebut dalam kasus ijazah palsu. Abraham Samad mengaku bersedia dimintai keterangan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat terang perkara. Abraham menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal itu. Terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Joko di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tanggapan? Ya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, Kemudian ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya teknologi. ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Ya. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. Siap. Pak, Ya, Pak ya. kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Polda Metro Jaya telah merilis daftar nama 12 terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari daftar 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ada nama Abraham Samad, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Masuknya nama Abraham Samad sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa laporan hukum yang ia buat tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Jokowi menyatakan laporan fokus pada peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Demikian disampaikan Joko Widodo saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025.
Menurut Joko Widodo, munculnya 12 nama terlapor termasuk mantan KPK Abraham Samad merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan oleh pihak polisian. Ia menegaskan tidak pernah secara langsung melaporkan nama-nama yang kini berstatus sebagai terlapor. Jokowi menegaskan kembali nama Abraham Samad bukan secara langsung dia laporkan dalam kasus ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah merespon soal nama yang santer disebut dalam kasus ijazah palsu. Abraham Samad mengaku bersedia dimintai keterangan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat terang perkara. Abraham menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal itu. Terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Joko di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tanda. Iya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang ijazah skripsi palsu, Kemudian ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya teknologi. ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. ya, Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya, Pak udah. kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Polda Metro Jaya telah merilis daftar nama 12 terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari daftar 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ada nama Abraham Samad, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Masuknya nama Abraham Samad sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa laporan hukum yang ia buat tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Jokowi menyatakan laporan fokus pada peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Demikian disampaikan Joko Widodo saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025. Menurut Joko Widodo, munculnya 12 nama terlapor termasuk mantan KPK Abraham Samad merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan oleh pihak polisian. Ia menegaskan tidak pernah secara langsung melaporkan nama-nama yang kini berstatus sebagai terlapor.
Jokowi menegaskan kembali nama Abraham Samad bukan secara langsung dia laporkan dalam kasus ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah merespon soal nama yang santer disebut dalam kasus ijazah palsu. Abraham Samad mengaku bersedia dimintai keterangan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat terang perkara. Abraham menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal itu. Terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Joko di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tanggapan? Iya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, Kemudian soal ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya teknologi. ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. ya, Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya, Pak oke. kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Polda Metro Jaya telah merilis daftar nama 12 terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari daftar 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ada nama Abraham Samad, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Masuknya nama Abraham Samad sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa laporan hukum yang ia buat tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Jokowi menyatakan laporan fokus pada peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Demikian disampaikan Joko Widodo saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025. Menurut Joko Widodo, munculnya 12 nama terlapor termasuk mantan KPK Abraham Samad merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan oleh pihak polisian. Ia menegaskan tidak pernah secara langsung melaporkan nama-nama yang kini berstatus sebagai terlapor. Jokowi menegaskan kembali nama Abraham Samad bukan secara langsung dia laporkan dalam kasus ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah merespon soal nama yang santer disebut dalam kasus ijazah palsu. Abraham Samad mengaku bersedia dimintai keterangan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat terang perkara. Abraham menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal itu. Terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Joko di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tanggapan? Ya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, Kemudian ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya teknologi. ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. ya, Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya, Pak udah. kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Polda Metro Jaya telah merilis daftar nama 12 terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari daftar 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ada nama Abraham Samad, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Masuknya nama Abraham Samad sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa laporan hukum yang ia buat tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Jokowi menyatakan laporan fokus pada peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Demikian disampaikan Joko Widodo saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025. Menurut Joko Widodo, munculnya 12 nama terlapor termasuk mantan KPK Abraham Samad merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan oleh pihak polisian. Ia menegaskan tidak pernah secara langsung melaporkan nama-nama yang kini berstatus sebagai terlapor. Jokowi menegaskan kembali nama Abraham Samad bukan secara langsung dia laporkan dalam kasus ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah merespon soal nama yang santer disebut dalam kasus ijazah palsu. Abraham Samad mengaku bersedia dimintai keterangan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat terang perkara. Abraham menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal itu. Terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Joko di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tanggapan? Iya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, Kemudian ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya teknologi. ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Ya. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. Siap. Pak, Ya, Pak udah. kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Polda Metro Jaya telah merilis daftar nama 12 terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari daftar 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ada nama Abraham Samad, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Masuknya nama Abraham Samad sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa laporan hukum yang ia buat tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Jokowi menyatakan laporan fokus pada peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Demikian disampaikan Joko Widodo saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025. Menurut Joko Widodo, munculnya 12 nama terlapor termasuk mantan KPK Abraham Samad merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan oleh pihak polisian. Ia menegaskan tidak pernah secara langsung melaporkan nama-nama yang kini berstatus sebagai terlapor. Jokowi menegaskan kembali nama Abraham Samad bukan secara langsung dia laporkan dalam kasus ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah merespon soal nama yang santer disebut dalam kasus ijazah palsu. Abraham Samad mengaku bersedia dimintai keterangan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat terang perkara. Abraham menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal itu. Terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Joko di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tanggapan? Iya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, Kemudian soal ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya teknologi. ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. ya, Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya, Pak kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Polda Metro Jaya telah merilis daftar nama 12 terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari daftar 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ada nama Abraham Samad, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Masuknya nama Abraham Samad sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa laporan hukum yang ia buat tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Jokowi menyatakan laporan fokus pada peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Demikian disampaikan Joko Widodo saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025. Menurut Joko Widodo, munculnya 12 nama terlapor termasuk mantan KPK Abraham Samad merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan oleh pihak polisian. Ia menegaskan tidak pernah secara langsung melaporkan nama-nama yang kini berstatus sebagai terlapor. Jokowi menegaskan kembali nama Abraham Samad bukan secara langsung dia laporkan dalam kasus ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah merespon soal nama yang santer disebut dalam kasus ijazah palsu. Abraham Samad mengaku bersedia dimintai keterangan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat terang perkara. Abraham menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal itu. Terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Joko di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tanggapan? Ya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, Kemudian ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya teknologi. ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Ya. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. Siap. Pak, Ya, Pak kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Polda Metro Jaya telah merilis daftar nama 12 terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari daftar 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ada nama Abraham Samad, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Masuknya nama Abraham Samad sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa laporan hukum yang ia buat tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Jokowi menyatakan laporan fokus pada peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Demikian disampaikan Joko Widodo saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025. Menurut Joko Widodo, munculnya 12 nama terlapor termasuk mantan KPK Abraham Samad merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan oleh pihak polisian. Ia menegaskan tidak pernah secara langsung melaporkan nama-nama yang kini berstatus sebagai terlapor. Jokowi menegaskan kembali nama Abraham Samad bukan secara langsung dia laporkan dalam kasus ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah merespon soal nama yang santer disebut dalam kasus ijazah palsu. Abraham Samad mengaku bersedia dimintai keterangan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat terang perkara. Abraham menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal itu. Terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Joko di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tanggapan? Iya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang ijazah skripsi palsu, Kemudian ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya teknologi. ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. ya, Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya, Pak udah. kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Polda Metro Jaya telah merilis daftar nama 12 terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari daftar 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ada nama Abraham Samad, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Masuknya nama Abraham Samad sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa laporan hukum yang ia buat tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Jokowi menyatakan laporan fokus pada peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Demikian disampaikan Joko Widodo saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025. Menurut Joko Widodo, munculnya 12 nama terlapor termasuk mantan KPK Abraham Samad merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan oleh pihak polisian. Ia menegaskan tidak pernah secara langsung melaporkan nama-nama yang kini berstatus sebagai terlapor. Jokowi menegaskan kembali nama Abraham Samad bukan secara langsung dia laporkan dalam kasus ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah merespon soal nama yang santer disebut dalam kasus ijazah palsu. Abraham Samad mengaku bersedia dimintai keterangan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat terang perkara. Abraham menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal itu. Terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Joko di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tadi. Iya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, Kemudian soal ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya teknologi. ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Ya. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. Siap. Pak, Ya, Pak kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Pak. kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Polda Metro Jaya telah merilis daftar nama 12 terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari daftar 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ada nama Abraham Samad, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Masuknya nama Abraham Samad sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa laporan hukum yang ia buat tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Jokowi menyatakan laporan fokus pada peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Demikian disampaikan Joko Widodo saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025. Menurut Joko Widodo, munculnya 12 nama terlapor termasuk mantan KPK Abraham Samad merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan oleh pihak polisian. Ia menegaskan tidak pernah secara langsung melaporkan nama-nama yang kini berstatus sebagai terlapor. Jokowi menegaskan kembali nama Abraham Samad bukan secara langsung dia laporkan dalam kasus ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah merespon soal nama yang santer disebut dalam kasus ijazah palsu. Abraham Samad mengaku bersedia dimintai keterangan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat terang perkara. Abraham menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal itu. Terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Joko di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tanggapan? Ya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, Kemudian ada soal yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya teknologi. ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang kayu. satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. ya, Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya, Pak ya. kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Maputina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Polda Metro Jaya telah merilis daftar nama 12 terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari daftar 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ada nama Abraham Samad, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Masuknya nama Abraham Samad sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa laporan hukum yang ia buat tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Jokowi menyatakan laporan fokus pada peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Demikian disampaikan Joko Widodo saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025. Menurut Joko Widodo, munculnya 12 nama terlapor termasuk mantan KPK Abraham Samad merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan oleh pihak polisian. Ia menegaskan tidak pernah secara langsung melaporkan nama-nama yang kini berstatus sebagai terlapor. Jokowi menegaskan kembali nama Abraham Samad bukan secara langsung dia laporkan dalam kasus ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah merespon soal nama yang santer disebut dalam kasus ijazah palsu. Abraham Samad mengaku bersedia dimintai keterangan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat terang perkara. Abraham menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal itu. Terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Joko di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tanggapan? Ya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, Kemudian ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya teknologi. ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. Ya. Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya, Pak udah. kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Polda Metro Jaya telah merilis daftar nama 12 terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari daftar 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ada nama Abraham Samad, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Masuknya nama Abraham Samad sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa laporan hukum yang ia buat tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Jokowi menyatakan laporan fokus pada peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Demikian disampaikan Joko Widodo saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025. Menurut Joko Widodo, munculnya 12 nama terlapor termasuk mantan KPK Abraham Samad merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan oleh pihak polisian. Ia menegaskan tidak pernah secara langsung melaporkan nama-nama yang kini berstatus sebagai terlapor. Jokowi menegaskan kembali nama Abraham Samad bukan secara langsung dia laporkan dalam kasus ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah merespon soal nama yang santer disebut dalam kasus ijazah palsu. Abraham Samad mengaku bersedia dimintai keterangan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat terang perkara. Abraham menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal itu. Terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Joko di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tanggapan? Iya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, Kemudian ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya teknologi. ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. ya, Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya, Pak udah. kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Polda Metro Jaya telah merilis daftar nama 12 terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari daftar 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ada nama Abraham Samad, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Masuknya nama Abraham Samad sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa laporan hukum yang ia buat tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Jokowi menyatakan laporan fokus pada peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Demikian disampaikan Joko Widodo saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025. Menurut Joko Widodo, munculnya 12 nama terlapor termasuk mantan KPK Abraham Samad merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan oleh pihak polisian. Ia menegaskan tidak pernah secara langsung melaporkan nama-nama yang kini berstatus sebagai terlapor. Jokowi menegaskan kembali nama Abraham Samad bukan secara langsung dia laporkan dalam kasus ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah merespon soal nama yang santer disebut dalam kasus ijazah palsu. Abraham Samad mengaku bersedia dimintai keterangan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat terang perkara. Abraham menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal itu. Terkait yang ada muncul 12 nama terlapor terkait yang laporan Pak Joko di Polda Metro Jaya itu, tanggapannya seperti apa Pak? Termasuk Pak Abraham Samad ya? Iya, begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Kalau untuk terkait laporan yang ada di Sleman Pak, ada 3 laporan. Ada 3 laporan Pak, itu tanggapan? Iya, kita hormati proses hukum yang ada. Pak, terakhir Pak, terkait dengan Dugaan apa tuh? ada yang skripsi palsu, Kemudian soal ada yang soal Pak Kasmujo, kemudian Sama- yang terakhir Itu kemarin namanya teknologi. ngalor ngidul. jurusan teknologi Yang satu belum selesai sudah ngalor, yang satu belum selesai sudah ngidul. Namanya ngalor ngidul. ya, Tapi kita hormati proses hukum yang ada. siap. Pak, Ya, Pak kemarin Satu Pak lagi, Sylvester Matutina mengatakan bahwa ada tokoh politik di balik Roy Suryo di kasus ijazah ini. kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Polda Metro Jaya telah merilis daftar nama 12 terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari daftar 12 nama terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, ada nama Abraham Samad, yakni mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Masuknya nama Abraham Samad sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini menjadi sorotan. Terkait hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa laporan hukum yang ia buat tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Jokowi menyatakan laporan fokus pada peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Demikian disampaikan Joko Widodo saat ditemui di Solo, Jawa Tengah pada Jumat 25 Juli 2025. Menurut Joko Widodo, munculnya 12 nama terlapor termasuk mantan KPK Abraham Samad merupakan hasil dari pengembangan penyelidikan oleh pihak polisian. Ia menegaskan tidak pernah secara langsung melaporkan nama-nama yang kini berstatus sebagai terlapor. Jokowi menegaskan kembali nama Abraham Samad bukan secara langsung dia laporkan dalam kasus ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Abraham Samad telah merespon soal nama yang santer disebut dalam kasus ijazah palsu. Abraham Samad mengaku bersedia dimintai keterangan tim penyidik Polda Metro Jaya untuk membuat terang perkara. Abraham menyatakan dirinya siap dipenjara dalam kasus polemik ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan Abraham Samad dalam deklarasi dengan tema tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman rezim Jokowi yang digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta pada Rabu 23 Juli lalu. Abraham mengaku mendukung penuh upaya para tokoh dan aktivis yang diklaim tengah memperjuangkan kebenaran soal ijazah milik Jokowi tersebut. Menurut Abraham, apa yang tengah diperjuangkan harus dibela selama masih dalam koridor yang benar. Untuk itu, ia tidak takut jika dirinya harus dipenjara terkait hal itu.